Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Salenja dengan NIM 221404008. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah hadis Nabawi itu pada hadis yang ke-11, yang mana hadis ini membahas tentang hak jalan. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddasu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlis fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqqahu qala ghaddu al-basari wa kaffu al-adha wa raddus salami al-amri wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan bacakan arti perkatanya. Hadis yang berasal Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana buddun, apa yang menjadi penghalang bagi kami, min, dari majalisina, tempat duduk kami, natahaddasu, kami di situ membicarakan, fiha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami natahaddasu fiha, kami di situ membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa idza abaitum, maka apabila kamu enggan, illal majlis, tapi kamu harus duduk di situ, fa'atut tariqah, maka berikan olehmu kepada jalan itu haqqahu, haknya. Qalu wa ma haqqahu, mereka bertanya, hak jalan itu, dan apakah hak jalan itu? Qala, Nabi menjawab, ghaddu al-basari wa kaffu al-adha, yaitu melihara atau menjaga pandangan dan menahan perbuatan yang mencelakakannya. Wa raddus salami, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'rufi, dan menyuruh berbuat baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang untuk berbuat munkar. Hadis ini diriwayatkan yang berasal dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Baiklah, selanjutnya itu arti secara keseluruhannya. Hadis yang berasal dari Abi Sa'id Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, hindarilah olehmu duduk-duduk di jalanan. Mereka bertanya, wahai Rasul, apa yang menjadi penghalang bagi kami dari tempat duduk kami? Kami di situ membicarakan hal yang berkaitan dengan kehidupan. Rasul menjawab, maka apabila kamu enggan tapi kamu harus duduk di situ, maka berikanlah olehmu
kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, dan apakah hak jalan itu, wahai Rasul? Nabi menjawab, yaitu memelihara atau menjaga pandangan dan menahan dari perbuatan yang mencelakakannya, serta menjawab salam, dan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan. Bagaimana jikalau kita duduk di pinggir jalan, bagaimana hukumnya kita duduk di pinggir jalan. Jikalau terpaksa, pada dasarnya di hadis ini, kaum muslimin tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan, karena akan menghalangi jalan lintas atau menghalangi orang yang mau pergi ke suatu tempat, apalagi jalan itu jalan utama. Nah, misalnya orang mau pergi ke suatu tempat atau ke tempat pekerjaannya gitu, dia udah mendesak nih, tapi di sana ada jalan yang ditutup untuk acara pernikahan gitu, atau orang-orang yang duduk-duduk yang menghalangi jalannya, jadi mempersulit orang-orang yang mau lewat di sana dengan tidak memberikan haknya. Jadi orang kan jadi mutar tuh, dan tidak pula diberitahu kalau mutarnya ke sini kamu bisa, atau ke sini kamu bisa gitu. Tidak diarahkan dengan baik, tapi cuman memakai jalan itu saja tanpa mempertanggungjawabkan bagaimana jikalau kamu memakai jalan itu. Di hadis ini kaum muslimin tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dalam hadis ini dijelaskan di jalan. Bahkan sekarang ada orang-orang yang pesta di pinggir jalan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya pesta di pinggir jalan menghalangi orang yang mau lewat, menghalangi orang-orang yang mau pergi ke kantor, menghalangi orang yang mau pergi kerja, menghalangi orang yang mau pergi ngajar, menghalangi para siswa yang mau pergi berangkat sekolah, menghalangi siswa untuk berjalan ke sini. Otomatis kan mempersusah orang lain dengan mengambil hak dari jalan tersebut. Itu menjadi mempersulit orang lain mengambil haknya, seperti yang dijelaskan pada hadis ini, yaitu haqqahu, hak jalan itu. Nah, seperti yang di hadis ini Rasul berkata, fa idza abaitum illal majlis fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqqahu. Nah, artinya maka apabila kamu enggan tapi kamu harus duduk di situ, seperti emang mendesak, emang perlu, emang penting, emang harus di waktu jam, menit, detik itu yang kamu bicarakan bersama orang itu, tapi kamu harus ke pinggir juga, jangan di tengah jalan malah berhenti, jadi menghalangi orang yang mau lewat. Kamu harus duduk di situ, berhenti dulu gitu. Ada yang mau dibicarakan, mendesak, perlu cepat, tidak bisa ditunda gitu. Maka berikan olehmu kepada jalan itu haknya. Haknya harus kita berikan kepada jalan itu haknya. Itu dengan tidak mengambil haknya. Mereka kan bertanya nih, dan apakah hak jalan itu, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, yaitu memelihara atau menjaga pandangan dan menahan perbuatan yang menjelakakannya serta menjawab salam. Nah, yang pertama itu memelihara atau menjaga pandangan. Nah, jikalau kita sering duduk-duduk di pinggir jalan kan nampak orang lewat, silih berganti, ada yang nampak, ada yang terlihat, ada yang ini, ada yang itu. Jadi kita kan pandangan kita akan terbawa oleh orang-orang yang lewat tadi. Jadi dengan begitu kita harus menjaga pandangan kita selama berada di pinggir jalan tadi, jikalau emang perlu, penting dan mendesak tadi, dan menahan dari perbuatan mencelakakannya, seperti kita malah kebut-kebutan di pinggir jalan, memekakkan telinga, membawa motor dengan
kendaraan racing atau bagaimana sebagai dan lain sebagainya, serta menjawab salam. Jikalau ada orang yang menyapa, ada orang beri salam, maka kita harus menjawabnya. Begitu. Serta, nah misalnya nih, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dan menyuruh berbuat baik. Berbuat baik di sini misalkan ada orang kecelakaan nih, kita tolong. Ada orang yang terjatuh, kita tolong. Ada orang yang misalnya bensinnya habis, kita tolong. Ada orang yang pokoknya yang sedang kesusahan, kita harus saling tolong menolong begitu. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Begitu. Kemudian, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seseorang terpaksa duduk di jalan itu? Karena ada kepentingan mendesak dan penting tadi, maka dibolehkan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sudah saya jelaskan tadi. Nabi kemudian menyebutkan, jika sebenarnya engkau tidak berniat atau enggan duduk di jalan itu, tapi karena kepentingan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, maka kamu harus memberikan hak jalan itu atau hak orang lain di jalan itu. Yang pertama yaitu kamu harus menjaga pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam atau menebarkan keselamatan. Ada yang kecelakaan ditolong, mengajak kepada kebaikan. Kaitan antara hadis ini dengan pendidikan adalah itu materi pendidikan akhlak. Seseorang harus menghargai hak orang lain terhadap jalan. Jikalau kita duduk di pinggir jalan, kita harus menghargai hak orang lain di pinggir jalan itu, karena bukan hanya kita yang akan lewat di jalan itu, bukan hanya kita yang akan duduk, yang punya jalanan itu, karena banyak orang lain lagi yang mau lewat di sana. Jadi misalkan jikalau ada pesta, hal lain dan sebagainya, sebaiknya kita memberikan petunjuk arah kepada orang itu. Jikalau memang penting sekali, kita boleh duduk di pinggir jalan itu. Jikalau mendesak, jikalau tidak mendesak, bisa diundur, maka jangan, sebaiknya dihindari. Begitu teman-teman. Maka jikalau kita mengadakan acara di pinggir jalan, maka kita harus memberikan jalanan kepada orang lain, yaitu dengan beritahu arah kemana jalan ini lagi, arah kemana, jikalau bisa sama-sama arahnya sama dengan jalan biasanya orang itu lewati, agar mereka tidak kesusahan, karena mereka juga memiliki kepentingan. Itu metode pengajaran tanya jawab. Nah, metode pengajaran tanya jawab ini ada pada hadis ini, itu di sini. Itu Rasulullah menjawab pertanyaan dari orang-orang itu. Ini, Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddu al-basari wa kaffu al-adha wa raddu salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Nah, sepanjang hadis tadi itu ada sesi tanya jawab atau pertanyaan dan penjawaban dari Rasul. Rasul memberikan jawaban dari orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu, karena mereka bertanya, kenapa ya Rasul, kenapa ya Rasul, kenapa tidak boleh ya Rasul, apa yang menghalangi kami ya Rasul, padahal kami membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, sebaiknya dihindari duduk di pinggir jalan itu. Akan tetapi, jikalau emang penting dan mendesak, Rasul berkata, boleh, tetapi kita juga harus menunaikan hak jalan itu. Selanjutnya itu isi kurikulum yang menyesuaikan dengan tujuan mengajar. Sekian dari saya, maka sebaiknya kita menghindari untuk duduk-duduk pinggir jalan itu atau mengambil
hak jalan orang lain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.